Baik, pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang heuristic search ya. Oke, sebentar, share-nya. Ya, heuristic search. Nah, ini apa? Ini adalah lanjutan dari AI search ya. Yang sudah kita bahas. Dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa metode pada AI search. Nah, sekarang ini adalah metode yang berbeda dengan AI search yang lain yang disebut dengan heuristic search. Kasus yang akan kita gunakan nanti kasus egg puzzle ya. Ini dibaca dengan kasus egg puzzle. Paling banyak ini digunakan untuk membahas tentang teknik heuristic search ini. Anda nanti bisa cek pakai Google atau di YouTube gitu ya. Egg puzzle ini paling banyak dibahas. Khusus untuk membahas heuristic search yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian untuk melihat ininya implementasinya nanti kita akan coba implementasikan atau kita demokan sebuah contoh programnya pakai Python ya seperti biasa. Yang pertama definisi ya. Ya, Anda sudah bisa gunakan buku ini ya, buku dosen-dosen Anda ya, termasuk saya. Kita udah mengarang buku judulnya Artificial Intelligence ya. Nah, kebetulan pada buku ini saya menulis bab tentang heuristic search. Jadi di buku ini heuristic search ini saya yang membahasnya. Nah, nanti Anda bisa cek di portal juga udah saya berikan babnya ya, bab tentang heuristic search ini. Anda bisa lihat yang saya tulis gitu ya tentang heuristic search. Nah, heuristic ya, pencarian heuristik ya atau heuristic search ini apa sih? Heuristic search ini apa? Nah, yang pertama ya kalau minggu lalu kita udah bahas bagaimana DFS-B ya, BFS itu melakukan proses searching sehingga bisa mendapatkan solusi ya, yang kasus yang sudah kita gunakan itu kan kasus pencarian jarak terdekat ya. Walaupun nanti ada perbandingannya antara DFS dengan BFS, mana yang lebih baik, mana yang yang kurang baiknya, tapi solusinya bisa ketemu pakai DFS dan BFS. Nah, sekarang kalau heuristic search ya pada dasarnya kelanjutan dari DFS dan BFS, tetapi proses searchingnya nanti dibantu oleh informasi tertentu. Ya, dibantu oleh informasi tertentu. Apa gunanya? Gunanya supaya penemuan solusinya bisa lebih cepat. Yang kedua, supaya solusi yang ditemukan itu memang yang terbaik. Nah, minggu lalu kan sudah kita bahas ya. DFS ini kelebihannya cepat, tapi hasilnya kurang baik. BFS kelebihannya hasilnya baik, tapi kurang cepat. Nah, sekarang dengan metode heuristic search, tujuannya adalah untuk menggabungkan kelebihan kedua metode ini. Bisa cepat dan solusinya terbaik. Bisa cepat dan solusinya terbaik. Gimana caranya? Caranya proses pencarian atau proses searching nanti dibantu oleh informasi tertentu. Nah, gitu. Informasi tertentu inilah nanti yang disebut dengan heuristik. Jadi kalau ditanya heuristik itu apa? Heuristik itu adalah informasi tertentu yang dapat mempercepat penemuan solusi yang terbaik. Ya, itulah dia heuristik. Nah, ini ada analoginya ya. Analoginya misalkan Anda tersesat di hutan. Tersesat di hutan ya. Hutannya katakanlah di gunung gitu ya.
Anda yang namanya tersesat mau cari jalan keluar, jalan tempat Anda masuk tadi kehilangan arah gitu kan. Banyak ya orang yang camping atau mendaki gitu ya. Tersesat dia di hutan. Nah, dia ingin balik gitu ke tempat asal dia tadi. Nah, gimana caranya? Nah, ada orang yang penting dia jalan aja. Jalan gitu sampai dia menemukan desa atau menemukan jembatan atau menemukan sungai gitu, dia jalan aja gitu. Nah, jalannya mungkin dia pakai strategi arah saja ya. Misalkan dia pakai DFS. Kalau DFS dia menuju ke satu jalan aja terus dia ikutin satu jalan itu aja gitu. Itu DFS kan. Nah, yang kedua ada BFS. Kalau BFS dia coba yang ini, coba yang ini, coba jalan ini, coba jalan ini. Itu metode BFS. Jadi kalau dia mau keluar dari hutan yang tadi dia tersesat dengan kedua metode yang tadi ya itu namanya metodenya DFS dan BFS tidak dibantu oleh informasi tertentu. Tapi kalau dia memanfaatkan informasi tertentu, ya misalkan dia tahu arah angin ya atau arah ini arah apa? Arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan. Kemudian dia tahu, oh saya tadi dari arah utara. Nah, berarti dia sekarang harus pulangnya ke arah utara. Kalau dia tahu arah itu, biasanya itu dia pakai pakai kompas dia untuk mengetahui arah tertentu. Nah, itu informasi sedikit informasi yang dia tahu itu disebut heuristik. Itu bisa mempercepat dia untuk menemukan jalan keluar dari hutan. Itulah heuristik. Jadi kalau kita menggunakan informasi tertentu ya dalam mencari sesuatu pada umumnya, kalau informasinya tepat, maka informasi itu akan bisa mempercepat penemuan solusi yang terbaik. Gitu. Ada juga orang pakai informasi lain, misalkan ya, kalau desa itu pasti arahnya ke bawah, berarti dia harus mengikuti arah ke bawah. Nah, arah ke bawah itu paling mudah kita mengikuti sungai. Berarti dia cari dulu sungai. Setelah dia ketemu sungai, dia ikutin arah sungai mengalir karena sungai pasti mengalir ke bawah. Dengan harapan nanti dia ketemu desa. Nah, itu juga bisa. Itu juga informasi tertentu bahwa dia punya informasi atau ilmu pengetahuan bahwa sungai itu pasti mengarah ke bawah dan umumnya desa itu arahnya di bawah. Nah, gitu misalkan. Yang penting ada heuristik, ada informasi yang dia gunakan untuk menemukan solusi. Tidak dengan gerakan yang sembarangan. Nah, misalkan tidak dengan DFS saja, yang hanya fokus pada jalur saja, atau dengan BFS yang fokus dengan berganti-ganti jalur. Nah, kalau BFS itu kan dia berganti-ganti cabang. Ya. Kalau DFS dia fokus di satu jalur. Dan keduanya, baik DFS maupun BFS kan punya kelemahan. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih metode heuristik ini bisa mempercepat penemuan solusinya. Oke, kita review dulu yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Ya. Minggu lalu kita sudah bahas, nah, sebelum kita masuk ke heuristik ya, saya ingatkan lagi ya bahwa heuristik itu bagian dari ini ya, dari AI search. AI search ini adalah metode awal, metode AI ya, metode AI yang awal-awal yang gunanya untuk memecahkan masalah secara umum. Yang bentuk solusinya adalah langkah, langkah, bentuk langkah. Ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu solusinya berbentuk langkah. Nah, kemudian ini Anda harus ingat lagi bahwa kalau kita mau menganalisa menggunakan metode AI search ya, ini kita menggunakan struktur data tree nanti yang permasalahannya kadang digambarkan secara graf. Nah, gambar struktur tree kita itu nanti disebut dengan state space. State space atau bahasa Indonesianya ruang keadaan. Itu pada AI set. Nah, AI set ini ada dua metode secara umum ya. Jenisnya ada dua. Ada yang uninformed, ada yang informed. Nah, heuristik itu yang informed. Jadi inform ya, inform search itu sama dengan heuristic search.
Kalau Anda nanti membaca atau mendengar gitu ya, inform search gitu, itulah heuristic search. Karena heuristic itu apa? Heuristic tadi apa? Informasi tertentu, informasi khusus yang dapat mempercepat penemuan solusi. Nah, makanya disebut juga dia inform ya, search yang memanfaatkan informasi. Gitu. Sedangkan yang cara yang pertama yang tidak memanfaatkan informasi, uninformed. Nah, uninformed ini kadang-kadang disebut ini blind ya, blind itu buta, pencairan buta. Itulah yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Kita bahas breadth first search, depth first search, dan uniform first search minggu lalu. Nah, hari ini kita akan bahas inform search ya. Kita akan bahas inform search. Khusus kita akan lihat nanti greedy sama A-star algorithm. Ya, ini metodenya nanti untuk kasus X-search mirip-mirip, tapi kita akan lihat nanti apa bedanya ya dengan heuristic saja. Oke, itulah yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, ini saya ingatkan lagi. BFS. Nah, kalau diagram tree-nya seperti ini. Kalau diagram tree-nya seperti ini. BFS. Kan begini ya ini. Yang hitam ini ya. Dari S ke A. Ini kalau goal state-nya G ya. Sampai dia menemukan G ya. Ini B. Ini kemudian, nah dia kan ini ke cabang. Habis itu dia pindah ke cabang yang lain. Pindah lagi ke cabang yang lain. Jadi dia kalau BFS ini dia akan menelusuri yang satu level ya, satu tingkat. Jadi kalau yang begini kita sebut level, kalau yang ke bawah kita sebut cabang ya. Kita sebut cabang, maka nanti ya ini juga bisa banyak. BFS itu per cabang. Nah, cabang paling atas, cabang kedua, cabang ketiga, oh nggak ada juga G. Cabang yang ya ini yang ketiga ini nggak ada juga G. Cabang yang keempat, oh ini ada G, G1, udah selesai. Itulah metode breadth first search. Nah, yang minggu lalu seperti ini dia. Nah, kalau kita gambarkan ya metode pencariannya. Nah, di sini. Walaupun nanti secara pemrograman BFS ini secara pemrograman dia apa? Kalau BFS dia ya pas yang kita ke sini dia masih yang ini masih ikut dikembangkan dulu ya. Nah, gitu ya kemarin ya. Ini juga masih ikut dikembangkan. Jadi kalau BFS itu nanti simpul yang dikembangkan itu ini. Kenapa dia ikut? Karena kita berhenti pada saat simpul itu mau kita generate nanti secara pemrogramannya yang kemarin kan. Itu BFS. Tapi secara penelusuran ya seperti coba kita hapus lagi ya ini mana tahu kemarin ada yang kurang nyimaknya ya. Ini kalau ngapus semua ada ya. Hapus semua, erase all. Ya, gini. Nah, ini yang hitam ini yang begini deh. Gitu. Ini nggak bisa dihapus. Ya. Oke, kalau DFS, nah lihat DFS begini aja. Dari S ini cabang A. Ini cabang A1 dihabiskan dulu. Cabang, dihabiskan dulu cabang. Ini cabang ini dihabiskan dulu. Jadi dia tidak ke B1, tapi cabang ini dulu dihabiskan. Setelah E1, cabang ini dulu dihabiskan, walaupun ada cabang yang selevel sama dia, C1 sama E3. Tapi cabang ini dihabiskan dulu, terus sampai habis cabangnya. Kalau udah habis, dia baru ke sini. Nah, ini kan dia ini satu level ya, C2 sama G2. Kalau C2 udah habis, baru dia ke sini. Ini udah habis, baru naik ke atas, baru naik. Baru dia lihat cabang yang ini, G. Oh, ketemu oh di sini yang ini ketemu ya, di sini dia ketemunya. Jadi dia lihat ini begini. Nah, kebetulan G-nya di sini. Itu cara DFS. Jadi kalau kita lihat cara DFS yang ditelusuri memang cenderung sedikit. Kalau kebetulan solusinya ada di cabang itu. Kan sedikit ini dibandingkan BFS ini. Nah, ini agak lama ini. Agak lama. Cuma BFS menemukan langkah yang paling ringkas. Kalau ini langkahnya 1, 2, 3, 4. Jadi dari initial state ke goal state cukup 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau DFS langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya ke G2 ya, G2. Kalau solusinya G2.
Makanya DFS cepat, tapi solusinya belum tentu optimal. BFS solusinya optimal ini, cuma 4 langkah. Tapi waktunya lebih lama. Kan gitu ya kemarin. DFS dengan BFS. Nah, kemarin kita juga udah bahas UCS ya. Kalau UCS cara penelusurannya berbeda. Dia bukan berdasarkan ini apa yang bukan berdasarkan cabang. Kalau cabang kan dia begini ya. Ini sorry ya, ini level ya, ini berdasarkan level dan bukan juga berdasarkan cabang. Kalau cabang kan begini, cabang ini habis dulu, baru pindah ke cabang lain, baru pindah ke cabang lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau UCS dia tidak berdasarkan tingkat maupun tidak berdasarkan cabang, tapi berdasarkan nilai. Nah, jadi di simpul itu udah ada nilai. Misalkan ini 0 ya, ada di bawahnya ada 2, ada 3. Dia pilih yang 2 karena nilainya lebih lebih kecil. Kalau kriteria optimal itu yang kecil ya, karena ada juga nanti nilai kriteria optimal itu nilai terbesar. Ini kemarin karena dari kasus pencarian jarak terdekat, maka nilai optimalnya adalah nilai yang paling kecil. Kilometernya ini kan jarak ya, pilih jarak ya. Jadi makanya dipilihnya yang 2. Setelah yang 2 nanti ada E1, ada C7. Nah ini nilainya berapa? Ini nilainya 5. Ini nilainya 7. Nah, tetapi pada UCS ini juga dilihat nilainya 3. Maka setelah ini ke sini, UCS ke sini. Kenapa? Karena ini nilainya 3. Lebih kecil dari yang sudah dibuat ini, yang ada di bawah A1. Nah, kemudian dari sini ada E3 nilainya 7. Nah, dari sini ada E1, C1, E3. Dari yang 3 ini, nilai yang lebih rendah E1, makanya ini ke sini. Nah, ke sini dia yang ini. Jadi dari sini, ke sini, nanti ke sini. Kenapa nilainya 5? Yang lain ini nilainya 7, 7. Maka dia di bawah S1 ada 7. Nah, sebelum dia ke sini dia cek lagi, oh rupanya di sini nilainya juga 7. Makanya dia ke sini dulu. Ini juga nilainya 7. Jadi nilai 7 kalau ada nilainya yang sama, maka yang muncul duluan itu diselidiki juga. Nah, makanya langsung dicek nih di bawah 7 ada 10, di bawah 7 yang E3 ada 9. Nah, dari semua ini yang paling rendah ini yang 7 di sini. Nah, yang 7 di sini ada 12, ada 10. Makanya nanti dari sini ke 7 sini, kemudian ke 7 sini, dari 7 sini, ke 9, karena kan nilainya paling rendah ya. Nah, ke 9, kemudian di sini ada 10, di bawah 10 ini ada 15, 14, maka dia kemana? Ke sini yang 10, nilai 10. Nah, sampai sini berhenti. Selesai. Jadi kalau UCS seperti ini. Kenapa? Karena dia melihat nilainya. Nilainya. Dalam hal ini, karena kasusnya dari pencarian jarak terdekat, maka nilai itu mewakili jarak kemarin. Sehingga UCS menemukan solusinya di sini. Ya, ini minggu lalu sudah kita bahas, membandingkan antara cara kerja breadth first search, depth first search, dan uniform cross search. Oke, itu review kita minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita akan bahas heuristic search. Ya, heuristic search. Nah, itu tadi udah saya sebutkan kasusnya kasus egg puzzle. Puzzle ya, Anda tahu puzzle kan nyusun ya, berantakan disusun. Nah, itu namanya puzzle ya, puzzle game ya, permainan puzzle. Kalau ada egg, berarti ada 8 angka yang mau disusun. 8 angka ini berserak, kemudian kita susun. Susunannya tergantung permainannya ya. Nah, untuk contoh kita, 8 angkanya kita susun seperti ini. 1, 2, 3, 4, ini kosong, 5, 6, 7, 8. Kita mau susunannya seperti ini. Ya. Ini disebut goal state. Kenapa disebut egg puzzle? Karena angkanya paling tinggi 8. Egg puzzle. Padahal kotaknya 9 ya. Kotaknya 9. Kenapa cuma 8? Karena yang satu harus ada kosong. Yang kosong ini untuk apa? Untuk tempat pindah.
Kan ini 4 bisa pindah ke sini gitu ya. Kalau ini atau kalau yang ini kan 4 bisa pindah ke sini atau 2 bisa pindah ke sini atau 6 bisa pindah ke sini. Jadi ada satu yang kosong. Makanya cuma 8. Maka disebutlah permainan ini namanya egg puzzle. Puzzle berarti kita nyusun. Pertama dia berserak, contohnya ini ya. Ini kan berserak ya, tidak sesuai sama susunan yang diinginkan. Ini goal state-nya ini. Susunan pertama disebut initial state. Initial state. Sama lah dengan semua kasus AI search. Susunan pertama itu disebut initial state, sedangkan susunan yang diinginkan disebut goal ya, goal state. Disebut goal state ya. Ini kadang-kadang disebut star state, sama ya, star ya. Star. Kalau goal ini disebut finish, berarti kalau di sini star, di sini finish. Ya. Atau kalau di sini star ada juga di sini yang final, final state sama ya. Intinya ada satu state yang diinginkan. Kenapa harus ada initial state dan goal state? Nah, itu sesuai dengan pembahasan kita waktu kita pertama membahas AI search. Bahwa AI search itu kasusnya itu dimulai dari initial state dan goal state. Nah, untuk kasus egg puzzle, initial state dan goal state-nya seperti ini. Ini kalau digambarkan seperti bentuk permainan aslinya ya. Ada yang masa kecilnya nggak pernah main ini? Ada nggak yang nggak pernah main ini? Ada nggak? Ada, ada. Ada. Hah? Kasian banget nggak pernah. Nggak pernah. Ada yang nggak pernah ya. Coba ya. Puzzle. Angka. Yang bentuk aslinya. Enggak ya. Mana ya? Mana ya? Apa permainannya sudah nggak ada lagi ya? Tahu kan? Ada yang tahu? Nih, di internet. Kayak beginilah dia. Tapi ini kertas ya, disusun-susun ya. Ini bukan yang kertasnya, tapi yang bentuknya nggak ada lagi ya. Ini karena sudah seperti inilah. Seperti ini. Ya. Jadi ini 10 digeser, nanti ini digeser gitu. Masih ketemu nggak di Mas Anda permainan begini? Ada, Pak. Ada ya. Kan ini dijual di tempat orang jual mainan. Tapi yang saya biasa main waktu kecil udah nggak ada lagi, bentuknya nggak begini. Atau salah carinya ya. Jadi dia seperti inilah, ini ya, sebesar tangan kita, kita bisa geser-geser gitu ya ini ya. Kita geser-geser. Nah, kalau ini 4 kali 4, ini disebut nanti 15 puzzle ya, 15. Kalau tadi kan 8, 8 ya. Kalau ini 15, 4 kali 4. Yang kebanyakan dijual itu yang begini. Nah, ini ada yang angka, ada yang huruf. Kalau ini kan angka ya. Puzzle anak, puzzle kayu juga, puzzle kayu. Bukan kayu ya, puzzle puzzle anak aja lah. Oh, ini dia sudah tidak hanya angka, puzzle, huruf. Kalau ini bukan yang mau kita buat, bukan puzzle yang diletakkan dia berserak, kita letakkan gitu ya. Tapi ini yang digeser. Jadi yang mau kita selesaikan itu adalah puzzle yang dia digeser. Digeser ya. Atau puzzle geser. Nah, ini dia ya. Ini ya, ini.
Yang 4 kali 4 ya banyak ya. Ini dia yang waktu masa kecil saya bentuknya kayak begini. Ya, ya ini murah ini harganya ya. Tapi asik juga ini. Ada geser. Ini kan digeser ya, geser. Kalau 15 digeser ke sini namanya ke kiri atau ke kanan ya? Kalau 15 saya geser, halo? Kanan, Pak. Ke kanan ya namanya. Kanan, Pak. Ke kanan ya. Nah, ini dulu lah. Biar Anda terbayang ininya. Kemana ya kita ini kan ya. Egg puzzle. Nah, ini. Pembahasan egg puzzle. Coba di sini aja. Ini satu aja ya, nggak usah dua. Yang ini warna netral. Kalau warna pink nanti warna anak muda. Nah, ini biar permainan begini gitu. Ini yang aslinya. Nah, asli. Tapi ini namanya bukan egg ya. Kalau ini namanya bukan egg, tapi namanya apa? 15 ya, 15 puzzle. Nah, ini 15 puzzle. Kenapa 15 puzzle? Karena 15. Ini kenapa egg? Karena ada 8 egg puzzle. Nah, paling banyak ini contohnya. Kalau nanti Anda setelah mengikuti kuliah ini masih nggak paham juga, Anda cari di Google. Banyak yang menerangkan. Ya, kebanyakan yang menerangkan bahasa Inggris. Banyak yang menerangkan ya. Contohnya kalau udah cerita heuristik, contohnya selalu egg puzzle. Apalagi kalau yang mau dibahas adalah yang A algorithm ya, atau best first atau A start, termasuk greedy nanti. Yang dibahas adalah egg puzzle. Oke, ya udah paham ya maksud kasus yang mau kita pecahkan. Nah, jadi kita mau buat program di mana program itu dia sendiri yang gerak-gerak nanti, nggak manusia, dia yang bergerak gitu. Misalkan mungkin yang dua dulu. Nah, saya nggak tahu ini yang paling efektif yang saya jalankan yang mana ini? Ada yang tahu nggak? Yang 4 saya gerakkan ke bawah, yang 2 saya gerakkan ke kiri, atau 6 saya gerakkan ke atas. Kalau mau 4 susunannya ke seperti bawah, ini. Pak. 4 ke bawah ya. Nah, kata si Betari 4 ke bawah. Artinya kita manusia punya pertimbangan untuk memilih langkah. Nah, kita mau masukkan cara kita berpikir itu ke sistem program. Sehingga programnya sendiri nanti yang bergerak, nggak perlu kita yang menggerakkan gitu. Atau programnya tahu gerakan yang paling optimal. Kalau kita bisa jadi nggak optimal kan. Pertama kita gerakkan 2, 1, jadi mutar-mutar juga pada akhirnya jadi seperti ini juga bisa. Tapi langkahnya jadi banyak. Nah, tentu dalam hal kasus ini kita tahu langkah yang optimal adalah yang jumlah langkahnya paling sedikit. Ini kalau menurut Anda ini paling sedikit langkahnya berapa ini? Tadi apa? 4 tadi ya, si Gitar ya. 1. Kemudian kemudian ini ya ke sini ya. 1 ke kiri, 2, iya. 3. Oh, 3 2 ke langkah ya. atas. 3 langkah ya. Benar ya? Benar nggak 3 langkah? Iya, Pak. Iya, 3 langkah ya. Itu kan solusinya. Tapi gimana kalau komputer kita minta dia mencari sendiri? Nah, disitulah kita menggunakan search ya. Bisa pakai BFS nanti bisa, pakai DFS bisa kasus ini ya. Cuma kita lihat nanti mana yang paling optimal. Mana yang paling bagus kalau kita minta ini diselesaikan dengan menggunakan AI search ya. Oke. Nah, sebelumnya, seperti halnya program-program yang lain ya. Kalau kita mau buat program, setiap kasus itu harus bisa kita representasikan sehingga bisa disimpan ke tempat penyimpanan komputer. Harus bisa kita representasikan, kan gitu ya. Itulah namanya struktur data kalau di dalam pemrograman. Itu namanya struktur data. Ini kan kasus aslinya begini ya. Nah, ini baru kita gambarkan. Ini belum representasi, ini masih gambar.
Nah, kalau dalam bentuk program, nah, salah satu representasinya, langkahnya adalah dengan mengubah ini menjadi yang bawah ini. Itu salah satu representasi. Kenapa? Karena ini mungkin untuk disimpan dalam bentuk program komputer. Kalau ini kan gambar ya. Gambar. Nanti lain lagi tuh program kalau gambar. Kalau ini kita kan bukan gambar. Kita mau nyimpan datanya. Nah, cara nyimpan datanya dengan seperti ini. Ini bisa kita simpan 4, 1, 3. Bisa pakai matriks, ya pakai array, ya. Pakai array 3x3 kan ini bisa kita simpan. Itulah namanya struktur data. Itulah gunanya makanya mahasiswa wajib selain belajar algoritma dan juga harus belajar struktur data. Seorang programmer selain dia ahli di dalam merancang algoritma, dia juga harus ahli di dalam merancang struktur data. Makanya ada yang bilang program adalah algoritma ditambah struktur data. Program itu algoritma dengan struktur data. Nggak bisa programmer hanya memikirkan algoritmanya saja. Dia juga harus memikirkan struktur datanya bagaimana. Struktur data itu apa? Struktur data itu adalah tentang bagaimana kasus yang mau kita pecahkan itu bisa kita simpan ke sistem komputer. Nah, kalau kasus egg puzzle, kemarin juga ada kasus pencarian jarak terdekat, kasus takaran ember kemarin ya. Nanti ada kasus maze dan sebagainya. Itu gimana caranya kita memasukkannya ke tempat penyimpanan komputer? Memasukkannya yang menggunakan salah satu struktur data yang ada. Apakah array, nanti ada namanya stack ya, tumpukan atau queue, antrian, ya, ada tree dan sebagainya, itu namanya struktur data. Oke, jadi nanti yang kosong ini di program diwakili oleh 0. Berarti kalau 1, 2, 3, 4 kosong ini 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 8. Jadi inilah initial state-nya, ini goal state-nya. Itu yang pertama dulu. Ya. Nah, yang kedua, kesepakatan kita untuk menyatakan gerakan. Nah, tadi kan saya tanya, kalau 15 ini saya gerakkan ke sini, ke kiri atau ke kanan? Tadi ada yang bilang ke kanan ya. 15-nya ke kanan, Pak. Nah, itu. Yang penting kita sepakat aja. Dan nanti di dalam semua program harus itu terus gitu. Yang manapun boleh. Ya. Kita mau nyebut ini ke kiri, boleh, ke kanan juga boleh ya. Boleh nggak ini nyebut ke kanan? Bisa kalau kita anggap kalau ini kita ke kanan ya. Kalau ini ya. Jadi ini bisa-bisa aja kita sebut ke kanan kan. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi kita. Kan gitu ya. Atau bisa juga kita menyebutnya ke kiri dari sisi ini, dari sisi puzzle ya. Kalau dari sisi puzzle-nya kan sebelah kiri dia ini, menggerakkan ke kiri gitu. Nah, nanti kita maunya gimana nanti? Nah, ini biasanya kita nyebutnya ini ke kanan, ke kanan. Nah, ke kanan. Sehingga kalau ini ada 8 angka, ini ada 8 angka ya. Angkanya kan 8 ya. Sementara gerakan itu ada berapa? Coba di puzzle ini kita bisa menggerak-gerakkan jenis gerakannya ada berapa? Ada 4, ada 4 ya, ada ke kanan, ada ke ini susah nulisnya nih ya. Anda baca aja lah. Ke kiri, ada ke atas, ada ke bawah gitu ya. Nanti ini pakai bahasa Inggris ya. Ke kanan ini right, ke kiri left, ke atas up ya. Ke atas up, ke bawah down gitu. Nah, ke bawah down. Nah, ada berapa jumlah gerakan? Nanti jumlah gerakan itu istilahnya operator ya. Ada berapa operatornya? Nah, ada dua pilihan. Kalau kita melihat dari sisi jumlah angkanya, jumlah selnya, kan ada 8. Kali 4 ada berapa? 32. Jadi ada 32 gerakan atau dalam hal AI search disebut 32 operator. Ada 32 operator. Kenapa? Karena setiap angka bisa saja nanti kalau dia di posisi tengah, dia bisa aja ke atas
bisa ke kanan, bisa ke bawah, bisa ke kiri. Nah, itu kalau kita menganggap yang bergerak itu adalah angkanya. Kalau yang bergerak angkanya. Nah, sekarang ada cara yang lebih sederhana. Ada cara yang lebih sederhana. Kita anggap yang bergerak bukan angkanya, tapi selnya, ini, yang kosong ini. Walaupun yang sesungguhnya yang bergerak angkanya kan. Tapi kita anggap yang bergerak itu selnya. Nah, maka selnya bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke kanan, bisa ke bawah, bisa ke kiri. Nah, coba kalau ini, yang 15 ini. Ya, 15 saya pindahkan ke kanan ya, ke kanan. Ini kan sama dengan artinya sel kosong saya pindahkan ke kiri. Sama nggak? Coba. Yang ini tadi. Ini kan 15-nya di sini. Kalau ini saya katakan, yang kosong ini saya pindahkan ke kiri. Sama nggak kalau saya katakan yang sel 15 ini saya pindahkan ke kanan? Hasilnya sama nggak? Sama, Pak. Sama, ya. Sama. Makanya, di dalam program supaya sederhana, karena ini kan orang sudah buat programnya duluan ya. Kita udah nerima yang benarnya aja nih. Di dalam program, orang menganggap supaya programnya lebih simple gitu ya, dan menganalisanya juga lebih sederhana, dianggap yang bergerak itu selnya. Walaupun kalau kita bermain dengan permainan aslinya yang kita gerakkan itu adalah angkanya. Nah, begitu nggak apa-apa. Nama dalam program nanti tujuannya apa? Supaya operatornya nggak 32, ini terlalu banyak. Nah, kalau selnya yang bergerak kan kita hanya membutuhkan 4 operator, yaitu memindahkan sel kosong ke atas, ini up ya. Ini up tadi. Memindahkan sel kosong ke kanan, ini right, R ya. Menggerakkan apa ini? Sel kosong ke bawah, ini down, D ya. Ini R. Ini ke kiri, ini L. Left ya. Jadi ada 4 nanti. Dan kita milih yang ini. Jadi nanti kalau Anda menonton YouTube yang lain ya, atau Anda membaca buku tentang menganalisa egg puzzle, nah Anda udah paham ya, kenapa kok operatornya 4. Jadi yang dianggap yang bergerak itu adalah yang sel kosong. Oke, nah dari sinilah kita bisa membuat diagram tree-nya. Gimana Pak diagram tree-nya? Nah, coba. Nah, seperti ini. Dari sinilah kita bisa tahu bagaimana menggambar diagram tree-nya. Lihat. Yang paling atas ini apa? Initial state. Ini tadi kan. 4, 1, 3, 0, 2, 3, 6, 7, 8. 4, 1, 3, 0. Ini. Nah, yang bawah ini yang 1, 2, 3, ini nomor operator. Ya, kalau tadi kita sepakat, 1 itu up itu apa tadi? Ke atas, 2 right, ke kanan, 3 down, ke bawah, 4 left, ke kiri. Nah, maka dari initial state yang mungkin itu hanya operator nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. 4 nggak boleh. 4 nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ayo. Kenapa di sini nggak ada 4? Kenapa nggak ada 4? Karena 1 ini apa? Karena mentok, Pak. Iya, mentok dia kalau 4. 1 ini apa? 1 ini menggerakkan ke atas. Berarti kalau ke atas kan 4-nya yang turun. Ya. Lihat, ini 1 menggerakkan sel kosong ke atas. Berarti dari sini ya, lihat ini Anda bacanya jangan ke yang lain, dari sini ke sini. Perubahannya ya. Jadi kalau 1 menggerakkan ke atas, berarti yang sel kosongnya ke atas. Ini udah ke atas dia sini. Yang 4-nya ke bawah gitu. Yang 2 apa? 2 menggeser sel kosong ke kanan. Nah, Anda melihatnya ke sini nih. Anda melihatnya jangan ke sini ya lagi, ke sini, tetap ke sini. Ke kanan, berarti ke kanan, ini ke kanan, 2-nya yang ke kiri. Kan gitu tadi ya. 2-nya itu operator nomor 2.
2. Berarti ini kalau kita tulis bukan ininya, berarti ini up. Ini apa? Ini right. Kan gitu ya. Right ya, ke kanan. Ini down. Down ya, ke bawah ya, ke bawah. Ini kan ke bawah ini, ke bawah. Dari sini ya, dari sini. Ini 4, kalau 4 ke kiri lah. Kalau ini kita geser ke kiri kan nggak bisa. Nah, gitu ya. Makanya nggak ada ini. Makanya yang 4 nggak bisa. Kalau mau ini. Nah, ini dia nggak bisa. Lagi. Ya, gitu ya. Nah, setelah ini ada 3. Ini kan ada 3 ya. Nah, ini lagi kita turunkan. Coba dari sini. Kita bisa menggeser kemana? Boleh nggak kita menggeser yang satu ya ke atas dari sini? Bisa nggak ke atas? Nggak bisa. Kenapa? Ini kan udah di atas. Berarti yang satu ini di sini dari posisi ini ya, yang satu nggak ada. 2 bisa nggak menggeser ke kanan ini? Bisa. Kalau digeser ke kanan, nah yang ke kanan itu yang kosong, sehingga satunya yang ke sini. Makanya di sini operator nomor 2 ke right ya, ke kanan. Nah, kita masih ini ya, jadi yang dibaca kalau ini ya ini dulu. Down, ini bisa nggak digeser ke bawah ini, posisi ini? Bisa nggak digeser ke bawah? Ya, ayo. Boleh nggak dari sini digeser ke bawah? Boleh nggak dari sini digeser ke bawah? Ini, kalau saya geser ke bawah, apa yang pindah ini? Kalau ini saya geser ke bawah, yang pindah apa? 4, Pak. Angka 4, Pak. 4 ya. Sebenarnya kan boleh. Tapi kalau saya pindahkan ke 4, dia akan kembali ke kondisi yang sebelumnya ini. Ini kan satu jalur, satu fed kemarin ya. Jadi kalau dalam satu fed nggak boleh ada yang sama. Tapi kalau beda fed, misalkan sini sama sini, atau di sini atau di tempat lain nanti yang bukan satu jalur begini, dia sama itu boleh. Tapi kalau satu fed nggak boleh. Maka yang nomor 2 di sini nggak boleh. Kok nomor 2 ya? Yang down ya, yang nomor 3 nggak boleh. Kenapa? Karena membuat dia kembali ke posisi semula gitu. Sehingga di sini yang 3 nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena membuat kembali ke posisi semula. Jadi ini nggak boleh, karena tadi mentok ya. Ke kanan, ini tadi yang boleh. Untuk yang ini ya, ini nggak boleh. Ini ke kiri, kenapa nggak boleh ke kiri yang ini? Mentok, Pak. Ya, mentok juga. Sehingga dari sini hanya boleh 1. Hanya boleh 1. Oke, udah selesai yang ini, kita ke sini lagi. Kita ke sini. Kita ke sini. Yang 4, 1, 3, 2, 5. Nah, ini 1 boleh nggak? Nah, ini ternyata boleh 1, hasilnya 403. Nanti kenapa boleh, nanti Anda bisa cek seperti aturan yang tadi ya. Ini kan 1 ke atas, ini jadi ke atas. 2 boleh. 2 jadinya yang ini digeser ke mana ini digeser. Kalau 2 ke kanan, hasilnya ini. 3 boleh, 3 ke bawah, hasilnya ini. Jadi dari sini ada 3 turunannya. Nah, baru yang ini lagi. Nah, yang ini juga ternyata cuma 1. Berarti ini 1 nggak boleh, 3 nggak boleh, 4 pun nggak boleh ini. 4 ya, yang ini dari sini. 2 boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Nah, sama dengan yang tadi itu. Sehingga ya sampai kita udah sampai di sini. Sampai di sini kan? Nah, ini terus ya. Ini juga kita turunkan. Nanti ini juga, semuanya kita turunkan semuanya. Nah, hasil menurunkan semua itu namanya state space, semuanya kita turunkan dulu.
maksudnya semuanya kita gambarkan dulu semuanya. Kalau kita mau menganalisanya dengan kertas seperti itu ya. Semuanya dulu kita buat. Kita nggak memandang ada solusi atau enggak, solusinya udah dicapai atau enggak, tapi pertama kali kita buat dulu semua. Nah, waktu kita membuat semua itulah yang namanya state space ya, state space. Ruang keadaan semuanya. Nah, buatlah ini sampai semuanya sampai ke bawah. Nah, ini dia yang sudah semuanya. Lihat ya, ini tadi kan ada 3 ya. Ini ada 3. Cuma urutan up, right, down-nya sama nggak ya? Up, oh ini kalau ini down dulu baru right ya. Ya, ini kalau urutan ininya itu nggak mempengaruhi hasil nanti ya. Ini kan up, down, right. Kalau kita kan ini up, right, down ya. Berarti dia kalau up, down berarti dia yang down di sini nomor 2 ya. Ini down, yang ini left ya. Ini up, down, right. Ini kan dari sini kan 2. Nah, yang up turunnya cuma 1 kan. Ini tadi kan. Ini kan cuma 1 ini. Yang ini 3. Yang right ini kan yang right ya. Nah, ini bisa diturunkan 3. Yang down tadi ini juga 1. Dan seterusnya ini semuanya ini. Ini sudah dibuat semuanya. Ada berapa simpul ini semuanya? Ayo. Saya mau cek siapa ini yang hadir ya. Ada sih hadir ini. Kalau yang hadirnya 26 sih. Yang jawab ini saya mau lihat. Ayo berapa? Siapa yang hadir? Hadir sebenarnya ya. Berapa jumlah simpulnya? Siapa yang mau duluan jawab? Ya. Saya nggak ngitung ini. Nanti saya mau lihat aja siapa yang pertama jawab. Sudah ada? 32 ya, Pak? 32 ya? Ada yang lain? Atau ada yang hilap? Yang ini ikut dihitung ya? Oh, 33, Pak. 33 kalau ikut ya? 33. Ada yang lain? Arya tadi ya? Ada yang lain? 1, 2, 3. Si Rizky, kenapa nggak ada mic ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 berarti 32 ya. 33 ya. Nah, 3. Jadi ada 33. Jadi ruang keadaan keseluruhan. Ini state space ya. Ini S. Jadi ruang keadaan keseluruhan itu 33. Coba Anda cek solusinya di mana aja. Solusinya di mana? Ini 1 ya. Ada nggak tempat lain solusinya? Solusi kan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Ada nggak di tempat lain? Ada nggak solusi di tempat lain? Kadang-kadang ada ya. Ya, ini nggak ada karena Ada, Pak. iya nggak, ke bawahnya nggak ada lagi ya. Cuma 1 ya solusinya. 1. Coba kalau ini dicari pakai BFS, dia begini kan. Gitu ya. B ya. Set kan gitu ya. Cert berhenti gitu. Itu BFS. Kita tukar ya, kita mau pakai DFS lagi. Tukar warnanya. Tukar warna gimana? Pakai warna. Nah, hilang yang ini ya. Kalau D, nah D, kan dia cenderung ke 1 ya. Sini dulu, dia nggak mengembangkan ini, tapi dia ke simpul yang bawahnya ke sini. Terus ke sini udah selesai. Nah, DFS memang lebih cepat ya. Kebetulan kasus ini ya. Nanti kasus lain belum tentu. Tapi memang ini cepat ya kemarin. Tapi kalau tadi BFS, tadi saya ganti tinta hilang dia.
Kalau BFS kan begini ya. Nah, ketemu solusinya. Apa bedanya? Bedanya yang DFS lebih cepat ya. Lebih cepat ketemu solusinya. Kalau BFS putar-putar dulu. Kalau BFS putar-putar dulu. Kalau UCS, nah, kalau UCS ini bisa nggak ini UCS? Bisa nggak ini pakai UCS? Ini kan saya kasih tanda tanya. Bisa nggak? Apa syarat UCS? Ada nilainya, Bobot, Pak. Pak. Ya, harus ada nilainya. Ini kan nggak ada nilai ya. Jadi UCS itu adalah nilai dari sini ke sini. Kan gitu ya kemarin ya. Nilai dari kota asal ke kota sini berapa? Dari kota asal ke sini berapa? Jadi UCS itu nanti disebut nilainya itu G ya. G disebut GS gitu. GS itu maksudnya nilai dia dari root. Nah, dan ini nggak ada. Jadi bisa nggak kepakai UCS? Nggak bisa. Kenapa? Nilainya nggak ada lah. UCS kan berdasarkan nilai. Jadi UCS nggak ada, nggak bisa. Nah, kita mau coba pecahkan ini tidak pakai BFS, tidak pakai DFS, tidak pakai UCS, tapi pakai heuristik. Nah, heuristik nanti ada namanya HS. Kalau GS tadi nilai dari sini ke sini. Seperti kasus pencarian jarak terdekat. Itu cocok pakai UCS. Jadi harus diperhatikan ya. Kita mau pakai BFS, DFS, UCS, atau heuristik, itu nanti tergantung kasusnya. Kalau kasus pencarian jarak terdekat yang minggu lalu ya, shortest path problem itu namanya, itu memang paling cocok pakai UCS ya. Metode-metode lain saat ini udah kalah ya. Orang pakai uniform cost search aja. Dulu ada namanya apa Dijkstra ya, algoritma Dijkstra itu. Tapi Dijkstra itu hanya salah satu apa bagian dari UCS ya. Atau UCS lebih efektif gitu ketimbang pakai Dijkstra ya, algoritma Dijkstra yang minggu lalu kan kita bahas kan. Jadi setiap kasus itu tergantung pakai algoritma apa, itu tergantung kasusnya nanti. Belum tentu mentang-mentang nanti ini heuristik. Nah, heuristik juga nanti lebih khusus lagi nanti. Apa bedanya ini ya? Ini kan saya udah mengeluarkan dua istilah ya. Ada GS, ya, ada GS ya, ada HS ya. Ya, atau ini kadang-kadang N ya, bukan S ya, N. N itu not ya. Ada GN, ada HN. Kalau GN, nah nilai dari sini ke sini. Kalau HN apa? Saya ini kan dulu ya. Sering-sering dibersihkan ini. Nah, jadi kalau GN, nilai dari, kalau ada nilainya ya dari sini ke sini, ini kalau ada nilainya, itu disebut GN. Ya, kadang huruf besar, kadang huruf kecil. Sebut GN. Kalau ini saya sebut A, nah ini berarti G dari A. G dari ini ya, ini G dari A. Tapi ada nilai yang bisa memperkirakan ini atau yang semuanya ya, kalau ini B ya. Yang bisa memperkirakan B ini terhadap ini, terhadap apa ini? Terhadap tujuan, nilainya berapa? Nah, ini nilai ini, kalau nanti dari sini mau ke sini, seberapa jauh ini dari sini ke sini? Apa bedanya kalau saya tanya, berapa jarak, kalau ini S ya, berapa jarak dari S ke B, dengan kalau saya tanya, kalau ini G ya, G, dengan saya tanya berapa jarak dari B ke G. Nah, jadi jawabannya, jarak dari S ke B ini jaraknya udah pasti. Jaraknya udah pasti. Sedangkan dari B ke G
ini nanti disebut jaraknya masih estimasi ya. Apa estimasi itu apa? Masih perkiraan. Masih perkiraan. Sama nanti dengan di sini. Nah, nilai perkiraan dari sebuah simpul menuju ke tujuan itu disebut nilai perkiraan. Nah, nilai perkiraan itu nanti dihitung dengan fungsi HN. HN ini heuristik. Nah, kalau aturannya atau tadi apa tadi informasinya atau kalau di matematik, kalau rumusnya kita ketahui, maka itulah rumus itu namanya rumus heuristik. Sehingga secara matematik, heuristik adalah nilai perkiraan sebuah simpul menuju ke simpul tujuan. Nah, begitu. Nilai perkiraan, estimasi. Sehingga kalau di buku-buku digambarkan, gambarnya begini, bergetar. Nah, bergetar begini. Karena nilai perkiraan. Tapi kalau ini gambarnya garis tegas. Kalau GN, nah kalau GN gambarnya garis tegas. Jadi ada dua istilah yang akan saya perkenalkan ya, karena kita lagi membahas heuristik. GN dengan HN. Nah, jadi kalau GN, ya kalau GN biasanya garisnya tegas. Tapi kalau HN nanti begini, begini dia. Kenapa? Karena nilainya masih perkiraan. Nilainya masih perkiraan. Bagaimana cara kita memperkirakannya? Pakai rumus. Rumus memperkirakan itu disebut dengan rumus heuristik. Gitu. Sehingga nanti ada rumus untuk memperkirakan ini susunan 413625078 seberapa jauh dengan 123456778. Nah, begitu. Jadi contohnya ya. Contohnya lagi sebelum kita ke ininya ya, ini kita hapus dulu. Nah, contoh ini ya. Ini kita secara manusia. Coba kalau saya tanya sekarang. Menurut Anda mana yang lebih mirip? Menurut Anda mana yang lebih mirip dengan ini, dengan goal ya? Mana yang lebih mirip dengan ini? Kalau ini A, ini B, mana yang lebih mirip? A atau B terhadap G? Mana yang lebih mirip? Susunannya. A, Pak. Iya. Kenapa A? Kenapa A? Nah, kalau ditanya kenapa A, bingung kan? Karena apa? Karena kita manusia pakai insting. Manusia itu kalau di mana yang lebih mirip? Oh ini kenapa? Oh ya kita pakai ini kita kan, pakai pakai pola, pakai cara kita berpikir pola kan, karena manusia kan berpikir pola. Nah, tetapi nanti cara kita berpikir yang membuat Anda mengatakan bahwa A lebih mirip ke goal ya daripada B, itu harus bisa dihitung pakai matematik. Nama perhitungannya adalah perhitungan kemiripan. Perhitungan kemiripan. Bahasa Inggrisnya similarity. Kemiripannya similarity. Jadi ada rumus kemiripan simile. Nah, ini ada rumus kemiripan. Rumus matematik. Jadi nanti bisa dihitung pakai matematik bahwa A itu lebih mirip ke B. A itu lebih mirip ke G ketimbang B ke G. Nah, gitu. Jadi kita nggak pakai ini. Kalau ditanya kita punya jawaban bisa dihitung. Oh, lebih mirip A daripada B. Nah, gimana cara ngitungnya? Gimana cara ngitungnya? Nah, jadi rumus similarity ini banyak ya. Ada banyak pakar gitu yang mengeluarkan apa? Yang menemukan atau mengajukan lah, yang mengajukan rumus ya. Si Euclid ya dia buat rumus similarity itu begini.
Ada si Jacob, dia buat similarity begini gitu nanti ya. Nanti kalau Anda belajar KNN, KNN itu menggunakan rumus similarity. Ya, similarity-nya kebanyakan yang dipakai itu memang similarity-nya ini ya. Euclidean ya, Euclid ya. Nama orang itu. Jadi ada banyak rumus similarity ya. Nah, nanti mau pakai rumus yang mana, kita ikutin modul berikutnya ya. Oh, ini belum ya. Oh, ini dulu ini. Jadi sebelum kita masuk ke apa? Ke heuristik. Sebelum masuk ke heuristik tadi, mana tadi ini bersihin dulu semua ya. Tadi ini kan sudah kita bahas ya kalau BFS begini ya tadi. Nah, begini. Ini BFS ya. Kan gitu ya. Kalau DFS tadi, kalau DFS, DFS begini. Gitu. Nah ini udah ada programnya di Python ya. Jadi nanti untuk percobaannya, saya ke program ya. Kita ke program dulu. Ini saya udah masuk ke ini enggak ya? Berarti kita masuk program ya. Ini ya. Untuk melihat BFS dengan DFS ya. Ini saya tutup dulu lah ya. Oke. Jadi di ini di portal Anda ini kan sudah ada 2 file ya. Ini kelihatan ya? Saya lagi share portal. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya, Pak. kelihatan ya. Ini kan sudah ada ini percobaan kasus egg puzzle tapi dengan BFS. Oh, ini salah lagi nih. BFS dan DFS ya. Ini salah tulis saja ya. Yang kedua ada heuristik. Jadi ada 2 percobaan Python kita ya. Nah, itu nanti Anda download, saya simpan di sini. Saya nyimpannya di kuliah AI ya. Nah, ini salah nama lagi ya. Nanti kita ganti ya. Ini BFS dan DFS gitu. Nanti ada ganti aja nanti waktu Anda, karena udah saya upload ya, karena Anda bisa ganti namanya. Nah, gimana caranya kalau mau kita cobakan programnya ini kan Jupyter ini. Python tapi kita ngetiknya pakai Jupyter supaya lebih interaktif ya. Lihat, ini bagi yang ada saja kan yang belum pernah coba ya. Baru baru download Pak katanya. Kalau Anda baru download, Anda download Anaconda ya. Kemudian setelah Anaconda Anda kalau pakai Windows 10, Anda masuk ke search, ketikkan aja Anaconda, nanti akan ada pilihan mau ke navigator atau ke prompt. Nah, kalau saya menganjurkan ke prompt aja. Ke navigator juga boleh, tapi nanti Jupyter Anda akan dipaksa untuk ke folder tertentu. Tapi kalau pakai Anaconda, kita yang milihnya. Kalau pakai prompt, kita yang milihnya. Makanya saya pakai prompt. Diklik prompt. Nah, ini kita masuk ke prompt. Ya. Nah, ini. Di sini kita pilih foldernya. Nah, folder saya kan tadi di sini ya. Nah, folder saya di salah. Folder saya di titik 2 ya. Saya pakai titik com aja nggak mau deh. Nah, ini dah benar ya. C proyek ini folder saya. Di sini buka Jupyter Notebook gitu. Ini dah. Ini praktek kita ketiga ya. Percobaan ya. Kita ini bukan praktek tapi percobaan. Jadi AI beberapa materi kita pakai percobaan. Nah, ini supaya nggak kelihatan yang lain. Ini saya di sini, kemudian di perkuliahan di AI. Nah, tadi namanya apa? Ini ya, nah, namanya ini. Ini yang BFS dengan DFS. Salah nama tadi ya. Mestinya BFS. Kalau ganti nama, begitu aja ya. Kita hari ini langsung berganti deh.
Jadi di sini deh, karena di sini nggak ada rename. Atau kalau kita save as nanti jadi ada 2. Jadi Jupiter ini dia supaya nggak ada 2, kita bisa langsung rename di sini. Ini kalau kita lihat di sini cuma 1 dia. Nah ini langsung berganti kan di dalam tabnya. Oke ya, sudah ya. Jadi kita tadi mau coba kan. Nah ini programnya. Ini program AI Search untuk kasus egg puzzle. Ini pakai Python, cuma kebetulan diketik pakai Jupyter ya. Ini ada BFS, ada DFS nanti. Nah, di programnya ini pertama menyiapkan modul. Nah, ini lihat, ini harus ada perhatikan ini. Jadi di modul, ada modul baru yang nanti dibutuhkan karena nanti supaya enak ya, bisa digambarkan gitu ya. Pakai grafis. Nah, pakai ada modul grafis. Kalau nanti Anda jalankan di Jupyter Anda, dia bilang, saya tidak mengenal modul grafis. Anda install dulu dengan pip. Caranya pip install grafis. Nah, gitu caranya. Install dari mana, Pak? Nah, install pip, dari mana installnya? Ada yang tahu? Dari mana? Kalau ini saya sebetulnya udah diinstal. Dari mana installnya? Installnya bisa dari sini tadi, dari prom ini tadi. Oh, cuma ini prom ini kan sudah ini ya. Bisa dari, buka lagi promnya. Prom yang baru ya. Nah, dari sini bisa ini. Dari sini. Anda cek dulu pipnya ada nggak? Pip version. Nah, pip. Ada nggak pip? Jadi pip itu gunanya untuk menginstal itu Python kita ya. Oh ada ini pipnya. Gitu. Nah, Anda install tadi pip apa tadi perintahnya pip in. Kalau dari sini langsung aja ya pip install apa tadi namanya? Ini ya, ini di copy aja ya listnya ya. Copy, nah, paste di sini. Nah, namanya grafis. Grafis. Nah, udah ini dijalankan aja. Gitu. Ingat, menginstal ini butuh internet. Menginstal ke repositorinya Python, ke PyPy ya. Ini Anda yang lagi ikut pelatihan Python kan ada belajar ya. Caranya. Gitu dia. Ini karena udah ada ya katanya. Oh, sudah ada katanya gitu. Dengan pip ini kan kita bisa tahu ya, apa saja sih yang sudah terinstall apa ya? So ya. Di apa? Di ini saya ya. Di mana? Di Python saya ya. Kita bisa tahu, kita pip aja, nanti muncul di depannya boleh apa saja gitu ya. Ya, ada banyak ya. Ini tadi yang version tadi ya. Ada show ya, ada list, ada install kalau ada uninstall kalau kita nggak jadi ya. Nah, pakai list ya tadi ya, bukan show. Kalau show itu langsung show list gitu. Pip list ya. Nah, ini yang udah modul-modul yang ada di ini saya. Kok banyak banget, Pak? Karena saya kemarin misalnya pakai Anaconda. Jadi kalau kita pakai Anaconda, ini modulnya banyak banget. Banyak yang nggak kita pakai juga. Makanya kalau hadis Anda terbatas, nggak usah pakai Anaconda ya, pakai Miniconda aja. Ini ada Jupiter, ada apa tadi? Grab ya, G ya. Apa tadi namanya Grab G. Ah, ini udah ada ini. Grafis sudah ada. Versi 091. Kalau belum ada, Anda dengan pip install tadi. Nah, atau kalau Anda mau installnya langsung pakai Jupiter juga bisa. Gimana Pak? Caranya di sini, dari sel ini yang saya ketik ini. Tanda seru, pip, install, nah, itu apa grab, H, fis, lebih. Nah, gini, boleh dari sini. Run aja ya, run coba saya run. Boleh menginstal langsung dari Jupiter bisa. Ini ya, tanda pasir ini artinya dia lagi kerja. Ah, ya.
Sama dengan tadi dia bilang, udah ada katanya. Already satisfied, udah oke, jalan gitu dia bilang. Tapi kalau belum nanti pasti diinstalnya nanti di sini. Oke, atau mungkin nanti OS atau copy atau ada modul-modul lain yang diimport. Kalau nggak ada, Anda install dengan perintah pip ya. Pip. Ya, satu lagi ada sih cara install pakai Conda juga bisa ya, Conda install gitu ya. Kalau yang pip itu memang langsung dari Python, kalau pakai Conda itu adalah perintahnya punya Anaconda ya. Oke, nah kalau udah diinstal ini, nanti ini kalau dari sini Anda run ini, Anda run. Nah, udah kalau run dia diem berarti semua modul-modul ini udah ada di komputer kita. Kalau dia nggak ada pesan error ya. Nah, ini baru langkah 1 ya, menyiapkan modul yang dibutuhkan. Baru langkah 2, menyiapkan subprogram. Nah, ini udah disiapkan ke Anda, subprogram dalam bentuk OOP ya, Object Oriented. Anda kemarin belajar, kalau belajar Python itu harus belajar OOP-nya. Yang ikut pelatihan kan ada ya. OOP itu dimulai dari kelas ya. Ini apanya nih, konstruktornya ya. Ini konstruktor dari kelas state ya. Ini beberapa fungsi yang ada ya, metodenya ya. Ada setcil, nanti ada prep ya. Ini private ya. Kalau ada tanda garis underscore 2 ini kan artinya private ya. Oke. Kemudian ini ada fungsi yang dibuat untuk membuat childnya. Dan ini harus dijalankan, jangan langsung ke 3 ya. Yang 2 ini maksudnya dijalankan diapain? Masukkan kursor ke sel, di run aja. Nah, walaupun hasilnya nggak ada, tapi dia harus masuk ke memori dulu, dikenal ke komputer. Baru langkah nomor 3, menyiapkan BFS. Nah, inilah nanti algoritma BFS-nya. Apa? Untuk egg puzzle ya, untuk egg puzzle. BFS. Oke. Ini kita jalankan dulu. Yang bawahnya DFS. Karena ini percobaannya BFS dan DNF. Baru ini program utama. Nah, di program utama inilah ada ini initial state. Lihat ini. Inilah struktur datanya. Ini struktur datanya. 413 ya. Tadi gimana contoh kita sama nggak ya? Kita usahakan sama ya. Tadi gimana tadi? 413 025 678. Mana dia? 4. Nah, ini initial state-nya. Anda boleh coba-coba yang lain ini. Ini saya remak kan ini 41. Goal state-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini goal state-nya. Nah, ini dijalankan ini sebagai initial state dan goal state. Baru di sini dijalankan. Nah, lihat ya kalau saya jalankan. Ini saya jalankan ini dengan apa initial state-nya ini tadi ya. Ini goal state-nya. Ini untuk percobaan BFS dan DFS. Nah, kalau dijalankan saya run, pastikan di komputer Anda udah ada PDF reader ya. Nah, ini PDF readernya dibaca. Ya, ini saya ulang lah ya. Ini udah ada yang sebelumnya ya. Saya ulang dulu. Bingung nanti. Saya jalankan lagi ya. Saya jalankan, dihasilkan berapa PDF. Jadi dia membuka pakai PDF. Di komputer Anda harus ada mungkin Acrobat Reader. Apa PDF yang lainnya? Ya. Oh ya, kalau langsung ke sini dia nggak mau. Ya, langsung ya. Makanya diulang lagi dari atas. Kan error ini. Nggak dikenalnya, ada fungsi yang nggak dikenal ini kan. Nah, karena harus dari atas, dari yang satu dijalankan aja ya, jalan gitu ya. Karena dia harus nyimpan ke memori kan. Ini jalankan, masuk ke sini dijalankan. Gitu. Itulah bagusnya si Jupyter ini dia bisa kita pisah-pisah supaya kita paham ya. Baru ini initial state-nya. Nah, baru ini yang ini ya. Saya jalankan sekarang ya. Ini dia hasilnya menghasilkan 3. Ya, 3. Apa itu yang 3? Yang pertama ini apa ini state apa tadi namanya ini? State space. Ini yang tadi 32 tadi ini. Ini 32 tadi. Jadi seluruhnya 32 tadi. Ini dia ya. Ini kan 413 025. Up-nya. Ini kalau up, kalau ini apa ini menggeser ke atas, down menggeser ke bawah, right menggeser ke kanan. Ini right menggeser ke kanan, right. Ini kenapa 1? Karena memang bisanya 1 kan gitu tadi ya. Nah, ini yang pertama ini state space-nya ya, ruang keadaannya state space. Ini yang BFS-nya.
Nah, lihat ini BFS-nya saya kecilin ya. Kalau dengan BFS, nah lihat, kalau dengan BFS, ini dari sini, ke sini gitu kan, ke sini, cep berhenti. Ini dia nih, kan dari sini ke sini, ini ke sini, sini, nah tiba di sini berhenti. Itu DFS. DFS, kalau DFS gimana tadi? Kalau DFS gimana tadi? Dari sini kemana? Ini kan, sini. Nah, ini dia DFS-nya. Nah, ini makanya DFS cuma begini aja kan. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Nah, itu yang bisa. Nah, Anda bisa ganti-ganti nih. Anda coba yang lain. Apa? Coba yang lain ini initial state-nya, final state-nya gitu. Atau Anda coba yang Anda nggak tahu. Kalau ini kan apa? Cara yang tercepatnya kan memang satu dua tadi, satu dua ya, tiga langkah tadi kan yang si Betari tadi kan. Berapa langkah? Tiga langkah Pak, dari sini ke sini, ke atas dulu kan. Eh, apa? Empatnya diturunkan, duanya di apanya ini? Satunya digeser, duanya digeser kan tiga langkah ini. Ini ketemu solusinya. Baik dengan BFS maupun DFS. Ketemu cuma pakai BFS. Karena ini kebetulan solusinya satu, makanya solusinya sama. Tapi nanti kalau Anda coba dengan kasus lain yang lebih rumit, nah, ayo. Ini initial state-nya, kalau Anda mau coba-coba, jangan asal-asal ya. Karena ada yang nggak ada solusi. Ada yang initial state-nya, kalau cuma 8, ini kan cuma 8 angka ya. Bisa jadi kalau Anda buat asal-asal, dia nggak ada solusinya itu. Karena Anda susun bagaimanapun, dia nggak mau tersusun. Nah, jadi caranya Anda harus hati-hati. Misalkan ini ya, ini mau saya ubah. Ini tadi nolnya di sini. Jadi kalau cara ngubahnya nih, Anda kalau 4 saya pindahkan ke sini, nah berarti di sini kan 0 gitu. Atau saya jangan di sini ya. Yang ini aja. Nah, yang ini saya dari sini. Jadi ini kontrol space ya. Kontrol ini garis miring ya. Nah, ini kontrol garis miring lagi. Ini dia, Mas. Oke, ini mau saya pindahkan ini 7-nya ke sini. Berarti nolnya ke sini kan? Nah, gitu cara pindahkannya, jangan asalan aja. Ini yang 6-nya kalau saya pindahkan ke sini, nolnya ke sini. Gitu. Ini saya lagi pindahin ini ya. Ini 8-nya di sini, ini nolnya di sini. Ini nolnya di sini, ini 5-nya di sini. Ini 0 di sini, ini 3 di sini. Ini 0 di sini, ini 2 di sini. Nah, ini udah agak berserak kan? Ini agak berserak kan? Initial state-nya ini. Coba, kita coba ya. Final state-nya ini. Kita jalankan lagi. Ini saya tutup dulu supaya enggak ini caranya setelah kita coba initial state-nya ini untuk kasus yang lain ya. Sekarang coba kita jalankan lagi ini ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, ini lebih besar ya apanya. State space-nya lihat ini. Kalau tadi kan cuma 32. Wah, ini berapa ini? Ini bisa Anda besarin nanti ya. Wah, ini banyak berapa ini? Kenapa? Karena masalahnya makin sulit, makin berserak gitu ya. Makin berserak. Kalau dengan BFS, nah, dengan BFS ketemu solusinya di mana? Kalau dengan BFS, dulu ya. Oh, BFS aja besar ya. Kalau dengan DFS, sebelah sini ya solusinya.
Solusinya di kanan. Jadi ini memang karena tadi agak berserak ya, sehingga agak jauh ya jaraknya. Ya gitu, jadi Anda silakan bisa bereksperimen melalui program itu dengan mengubah initial state dan goal state, yaitu eksperimen Anda sendiri ya. Nah, tapi untuk tugas Anda di bagian ini, bagian BMS dan BMS, tugasnya Anda ini. Anda buat jadi 4. Jadi 15 puzzle. 15 puzzle, 15 ya. Kalau ini kan cuma 3. Silakan Anda oprek ini program. Anda buat di bawah ya, Anda copy paste aja ya. Jangan yang ini ya. Jawabannya di sini nanti jadi panjang. Tapi bisa kalau susunannya 15 angka. Dari 8 angka itu yang tugas. Kalau yang tadi itu silakan kalau Anda mau bereksperimen menggunakan program Python ini ya, menggunakan di Python untuk yang egg puzzle ya, ini khusus egg puzzle. Oke, kita sudah sampai sini tadi. Ini ada yang mau bertanya ya? Tidak ada ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, kalau kasus tadi mau dipecahkan dengan heuristik, ya, kalau mau dipecahkan dengan heuristik, nah, gimana caranya kalau mau dipecahkan dengan heuristik? Nah, lihat. Tadi kan saya tanya ya, kemiripan ya, kemiripan. Ya, kemiripan. Jadi gini, sejauh mana yang B mirip dengan yang ini? Kalau ini A, B, C, D ya. B sejauh mana mirip dengan ini, dengan goal state ya. Atau yang C sejauh mana mirip dengan yang ini, atau yang D, B, C, dan D. Nah, ini ada rumusnya menghitungnya. Ya, rumusnya ini. Tadi HN ya namanya. HN itu heuristik. Jadi rumusnya ya, kita hitung setiap sel, kita hitung berapa langkah ya. Kita hitung berapa langkah baik secara vertikal maupun secara horizontal kalau mau kita pindahkan ke tempat dia yang benar. Ya. Halo? Ini masih ini ya. Masih nyimak ya? Halo? Masih. Ya. Halo, Bang. Contohnya Masih. gini. Masih, Pak. Contohnya kita ini goal state tadi ya. Ini kan goal state. Kita mau hitung B dengan C ini mana sih yang lebih mirip ke goal state? Nah, lihat. Kita hitung dulu yang B. Kita hitung satu persatu. Seberapa jauh jarak setiap sel ke jarak yang harusnya. Satu kan di sini ya kalau B ya. Seharusnya satu di mana? Kan di sini. Nah, kalau satu letaknya di sini, saya mau menggerakkannya butuh berapa langkah supaya dia ke sini? Kan saya gerakkan ke sini dia ya, di satunya gitu ya. Berapa langkah? Satu. Langkahnya kalau ini apa? Horizontal. Makanya di sini untuk sel satu, ya, gerakan horizontal dibutuhkan satu. Sedangkan gerakan vertikal, vertikal itu kalau ada yang gerakan ke bawah nanti. Gerakan vertikal nggak perlu, kenapa? Karena dia udah sama. Ini kan di baris satu, ini juga di baris satu. Makanya di vertikalnya dia 0. Karena udah pas, posisinya sama gitu. Baru kita jumlahkan vertikal sama horizontal 1. Berarti untuk sel 1, jaraknya 1. Gitu. Dah, sekarang sel 2, lihat. Sel 2 kan di sini. Kalau sel 2, secara horizontal dia udah tepat, makanya ini 0. Tapi secara vertikal dia harus saya gerakkan 1 ke atas kan. 1 ke atas, makanya di sini 1. Tapi kalau ditotalkan vertikal sama horizontal totalnya juga 1 gitu. Sekarang yang 3. Yang 3 gimana? Udah pas, kalau udah pas 0 0 ya 0. Yang 4 udah pas juga, yang 5. Nah, ternyata yang lain nilainya udah pas. Berarti totalnya ya, total perbedaan antara B dengan goal state itu 2. Nah, berarti nilai heuristiknya 2. Nilai kedekatannya 2. Gitu cara ngitungnya.
Nah, sekarang coba kita hitung C. Ini yang C ya. C yang tadi kan ini kita beri nama C yang C. Coba yang 4. 4 seharusnya di mana? Seharusnya di sini ya yang 4. Makanya yang 4 ini DV jarak vertikalnya 0, jarak horizontalnya 1. Totalnya 1. Nah, semestinya tunggu ya, semestinya dimulai dari 1 dulu ya. Sebentar. Kok langsung 4 ya? 1 dulu ya ini. Ini 1, jaraknya kan sini 1, maka dia punya jarak secara horizontal. Nah, sekarang 2. Lihat 2. 2 seharusnya di mana? Seharusnya di sini. Nah, bagaimana cara kita menghitung secara vertikal dan horizontalnya? Karena kan kita kan nggak bisa langsung gerakkan ke sini. Sehingga kalau saya mau menggerakkan secara horizontal, saya butuh 2 langkah. 1, 2, gitu. Atau kalau horizontal gini ya, 1, 2. Makanya ini secara horizontal 2. Secara vertikal pun gitu. Saya gerakkan dulu vertikal, baru nanti 1 lagi ke horizontal 2. Makanya yang 2 itu jarak vertikalnya 2, jarak horizontalnya 2. Jumlahnya 4. Jadi 2 di sini 4. Seharusnya kan dia di sini. Nah, gitu. Kenapa 4? Karena untuk menggerakkannya baik secara vertikal kita butuh 2, yang horizontal pun kita butuh 2 langkah. Ya tadi ya, kenapa? Karena di dalam egg puzzle nggak bisa kita menggerakkan diagonal kan. Kita menggerakkan kalau nggak vertikal ya horizontal. Sehingga kalau diagonal kita butuh gerakan 2 kali. Kalau diagonalnya sekali. Itu makanya di sini jadinya 4. Nah, dengan cara yang sama nanti Anda bisa cek. Yang 3 itu 0. Yang 4 itu 1. Yang 5 itu 0, 60, 70, 80 karena posisinya udah sama. Totalnya ini 141, totalnya 6. Sehingga ini 2, heuristiknya 2, ini 6. Nah, gitu. Mana yang lebih kecil? 2 dengan 6. 2. Berarti kalau lebih kecil berarti jaraknya perbedaan posisinya lebih dekat B. Makanya tadi Anda ngomong kalau saya tanya, mana menurut Anda yang lebih mirip B atau C? Ya, bersih ya. Mana yang lebih mirip B atau C kalau dibandingkan ke sini? Jawabannya tadi apa? Nah, secara insting Anda jawab B, Pak. Oh, B lebih mirip, Pak. B lebih mirip, Pak, ketimbang C ke sini. Kenapa? Nah, Anda menjawabnya susah. Nah, sudah ada rumusnya ya. Rumus ini rumus Manhattan namanya ya. Ini bukan Euclid ya. Ini namanya pakai rumus Manhattan. Caranya dengan menghitungnya dengan cara seperti tadi. Nah, nilai yang lebih kecil berarti dianggap lebih mirip. Nilai yang lebih kecil dianggap lebih mirip. Karena ini 2, ini 6 kan? Berarti B lebih mirip. Nah, yang D nanti dihitung juga nilainya ternyata 4. Nah, jadi pada heuristik, kalau ada 2, 6, 4, maka yang dipilih yang 2 nanti. Yang 2 nanti yang diturunkan berikutnya. Gitu. Jadi heuristik ini, ya, sistem heuristik, memilih nilai yang lebih kecil duluan. Nilai apa? Nilai heuristik yang lebih kecil duluan. Itulah heuristic search. Ya, sekali lagi, heuristic search memilih yang nilai heuristiknya lebih kecil. Nah, gitu. Kalau seandainya ya, ini kan kebetulan 2-nya di sini ya. Seandainya ya nanti ya, untuk kasus lain, di sini nilainya 8, di sini 4, di sini 5. Maka yang dikembangkan yang ini nanti. Yang ke bawah ini yang kita lihat nanti apa hasilnya kalau kita kembangkan. Kenapa? Karena ini nilai heuristiknya yang terkecil. Gitu. Oke? Nah, gimana tadi cara ngitung nilai heuristik yang tadi itu? Seperti tadi caranya. Itu salah satu ya. Nilai heuristik dalam hal untuk kasus egg puzzle itu kan menggunakan rumus apa tadi? Rumus apa tadi? Ayo apa tadi? Halo? Masih ada Similar, Pak. Similar, Pak. Similarity ya, rumus similar. Salah satu rumus similar itu Manhattan. Ada Euclid ya, ada Jacob, ada cos ya, cosinus ya, itu cosinus itu juga termasuk perhitungan similarity.
Nah, untuk kasus ini contohnya itu pakai Manhattan. Memang orang banyak pakai nama rumusnya rumus Manhattan. Ya, jadi heuristik pada kasus egg puzzle ini adalah rumus Manhattan. Rumus Manhattan. Dan proses searching akan mendahulukan menelusuri yang nilai heuristiknya paling kecil. Untuk contoh ini paling kecil. Karena kita kan mau yang paling dekat, yang paling kecil. Makanya nanti kalau pakai heuristik, penemuan solusi akan lebih cepat dan optimal. Ya, optimal itu maksudnya akan menemukan solusi yang paling ringkas ya. Kalau contoh ini tadi ringkasnya berapa langkah tadi nih? Kalau menurut kita manusia, berapa langkah ini yang paling pendek? 3, Pak. 3, Pak. 3 ya, 3. 3, Pak. Jadi heuristik akan menemukan yang itu, yang 3 langkah itu. Kalau nggak pakai heuristik bisa jadi mutar-mutar jadi 30 langkah, bisa jadi kan. Lompat dulu ke sana kemari kan. Bisa jadi kalau Anda tidak melangkahkan 4 dulu, misalkan Anda langkahkan 6 duluan. Ini pasti langkahnya lebih dari 3 kan. Membuat jadi muter-muter. Nah, gitu. Jadi supaya lebih cepat pakai heuristik. Heuristik itu mirip dengan cara manusia berpikir. Nah, cuma itu kita komputerisasi. Cara manusia berpikir gimana? Manusia tahu, nah tadi Anda tahu bahwa dari sini saya akan pilih ini walaupun ada 3 pilihan. Kan ada 3 pilihan. Kenapa Anda pilih ini tadi? Nah, Anda agak susah jawabnya tadi waktu saya tanya. Nah, sekarang secara program, ya, secara rumus sudah dibantu. Jadi kenapa tadi Anda menjawab B atau menjawab langkah yang ini duluan? Karena kalau dihitung secara matematik menggunakan rumus Manhattan ya, ini rumus umumnya ini ya, proses menghitung rumusnya seperti ini. Ternyata yang B itu lebih mirip ya, selisihnya cuma 2, sedangkan ini selisihnya 6. Yang ini selisihnya 4. Oh, berarti ini lebih mirip ini. Lebih mirip ini ke sini. Nah, begitu, lebih mirip dia. Gitu. Jadi itulah metode heuristik. Dihitung nilai heuristik, nilai kedekatannya dengan goal. Nah, gitu. Jadi heuristik itu adalah nilai kedekatan dengan goal seberapa. Mana yang nilai heuristiknya terbaik itu yang dipilih untuk di-generate. Sehingga proses searching akan menghasilkan solusi yang paling bagus dengan waktu yang lebih cepat. Gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Kita lanjut. Nah, ini dia nih. Ini kalau heuristiknya kita kalau kita lanjutkan ya, ini tadi satu. Nah, yang dilanjutkan itu yang ini kan? Oh, bukan. Ini contoh lain ini. Nah, ini kalau yang contoh ini tadi udah ketahuan ya. Setelah ini nanti ini. Nah, ini. Setelah ini nanti di sini langsung solusi. Bukan ya. Sebelum ini nanti di sini langsung solusi. Karena dia 3 kan. 1, 2, 3 gitu. Nah, ini untuk kasus lain. Kasus lain 2, 3, 5 ininya aja ya. Initial state-nya aja yang berbeda. Initial state-nya yang berbeda. Nah, kebetulan dari state yang awal yang boleh hanya 2. Ya, kalau ini saya sebut A, ini B. Ayo, menurut Anda mana yang lebih mirip, A atau B? Ke sini. Menurut Anda A atau B? Halo? Apa? Yang lebih mirip. Yang lebih mirip A atau B untuk ke sini ya. Ini goal state-nya. A ya. Ada nggak yang sudah menghitung HA? Heuristik A berapa? Nanti kalau Anda udah biasa, Anda bisa ngitungnya nggak pakai coret-coret. Tapi nanti yang di latihan harus pakai coret-coret. Coba yang ini berapa? Satu ini berapa? 1 ya. 1 itu jaraknya 1. 2 jaraknya 1. 3 jaraknya 1. Ini kan udah 3 ya. 4 jaraknya 1.
udah 4. 5 kan di sini ya. 5 juga jaraknya 1. Kebetulan 6, 7, 8 udah benar. Berarti ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti HA-nya 5. Ya, benar nggak? Bisa nggak ngitung cepat begitu? Iya, Benar, Pak. Hah? Bisa nggak? Paham nggak maksud saya? Kenapa HA-nya 5? Paham, Pak. Iya, paham kan? Iya. Nanti balik aja ke sini ya, kalau nggak paham tadi kan. Nanti kan rekamannya saya ini kan. Yang B coba. Yang B yang 1 itu 1. Yang 2 juga 1. Yang 3 juga 1. Tahu kan kenapa saya tulis 1 di sini? Tahu, Pak. Tahu ya, tahulah. Bisa cepat itu ya. Yang 4 juga 1. Yang 5 juga 1. Yang 5 1. Ini jadi 5 yang 5. Yang 6 sudah pas. Yang 7? Yang 7 berapa? Yang 7? 1, Pak. 1. Yang 8? Yang 8? 1. 1. Berapa? 1. Totalnya? 1, 2. Totalnya berapa? 7, Pak. 8, Pak. 7. 7 ya? 7. 7 atau 8? 7. 1, 2, 3, 4. 7. Iya, 7. Jadi heuristiknya B 7, heuristiknya A 5. Mana yang lebih mirip? Ya yang ini. Kenapa? Dia karena cuma 5 gitu. Maka yang selanjutnya nanti dikembangkan yang mana? Secara heuristik. Yang ini. Yang ini nggak usah. Yang ini aja dikembangkan. Maka yang ini dikembangkan hasilnya ini. Hasilnya ini nanti. Nah, inilah yang hasilnya. Ah, ini dia hasilnya. Makanya yang dikembangkan yang ini. Karena ini 5, ini 7. Ini dengan ini terus dikembangkan lebih cepat ketemu, langsung ketemu yang ini. Wah, ini nggak kelihatan. Sini dia. Jadi ini ada berapa langkah ini solusinya? Yang mana solusinya? Sorry ya, yang ini ya. Ini solusinya. Ini berapa ini? Berapa kali gerakan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6. Jadi dari sini ke sini, kebalik ya. Dari sini ke sini butuh 6 kali gerakan. Butuh 6 kali gerakan. Anda tadi kalau saya tanya, ini ya. Nah, saya tanya ini, belum ya, mana? Ini yang soal yang baru mana? Ini kan yang baru ya ini. Kalau ini kan agak susah Anda ngitungnya kan tadi, berapa langkah supaya ke solusi. Kalau tadi kan tahu, 3 langkah gitu. Kalau ini, gimana Anda bayangkannya tadi coba? Berapa langkah ini untuk ke sini? Yang cepat ya? Berapa langkah? Mana yang lebih mudah sama yang soal yang pertama tadi? Lebih mudah yang pertama kan? Nah, kalau yang ini, wah lama kita mikirnya. Nah, tapi kalau nanti udah kita ketemu pakai program komputer, langsung ketemu nih yang paling cepat ya ini. Nggak ada yang lain, ini dia. Ini solusi yang paling cepat. Di sini solusinya. Berarti solusinya dari, ya, berarti solusinya ini. Langkah pertama ini. Langkah pertama apa ini yang saya gerakkan ini? Dari sini ke sini apa ini? 1, 2, 3. Yang bergerak apa ini? Oh, 8 ya. 8 dulu dipindahkan kan? 8 dulu dipindahkan. Ternyata, oh ini beda sih. Oh ya, ternyata ini yang duluan dipindahkan apa? 8 dulu yang dipindahkan. Ini ya, yang soal ini ya, 1, 1, 3, 5. Ternyata 8 dulu yang dipindahkan. Mungkin Anda ada yang mengira 7 duluan kan? Ternyata 8 dulu. Menurut apa? Menurut heuristik yang ini. Nah, ini 8 dulu. Habis 8 yang 5 dipindahkan. Habis 5 yang ini yang 3 dipindahkan. Habis 3 yang 2 dipindahkan jadi begini. Habis 2 yang 1 dinaikkan jadi begini. Habis itu yang 4 dipindahkan baru jadi dia gitu. Nah, itulah metode heuristik. Ya, gitu. Oke. Nah, metode heuristik. Nah, oh ya, yang dengan program dulu. Pak, kalau programnya yang heuristik, nah yang heuristik kita masuk ke program ya. Kalau pakai heuristik, mana dia? Yang ini nanti ya, heuristik search ya. Heuristik search. Nah, ini.
Ini heuristic search, ini sama ya tadi ya, tapi ada perhitungan ininya, ada perhitungan heuristiknya ya. Nah ini, Manhattan. Jadi rumus Manhattan itu yang tadi, yang kita hitung tadi, ini dia. Ini goalnya harus kita tulis di sini ya, goalnya. Nah, ini ya dihitung, lihat ini. Ini berapa dia dijumlahkan ini ya. Ini X sama Y itu tadi vertikal sama horizontal ya. Ditotalkan, terus ditotalkan nanti, dibandingkan. Nah, ini algoritmanya ada dua, ada algoritma Astar, yang satu algoritmanya greedy. Nanti akan kita bahas apa bedanya star sama greedy. Kedua-duanya itu heuristik. Star sama greedy, nah berarti ini kita cobakan ya. Initial state-nya nanti pakai yang mana ini ya? Pakai yang ini ya, 235 148 678. Berarti pakai yang ini ya, ini dia. 235 23 ya, yang ini. Yang berapa ini tadi? Satu, solusinya 7 langkah tadi ya. Oke. Nah, jadi ingat menjalankannya dari atas. Oh, ini cuma 2 ya. Saya bagi 2 ya. Nah, ini kita jalankan. Oke, nah ini dia. Dari, wah ini kalau dibesarkan ya. Dari initial state-nya, nih, 235148670. Kan 2 tadi ya. Dari sini kan ada 2. Ini dia ada 2. Bisa ke kiri, left, bisa ke atas. Nah, dari sini dibuat terus. Jadi secara keseluruhan, kalau Anda buat secara manual, sebanyak ini. Ini berapa ini? Hitung. Berapa itu. Nah, dengan Astar, hasilnya ini. Sama nggak dengan kita tadi? 1, 2. Tidak kelihatan. Wah, ini jadi besar sekali ya. Ini. Belum. Ini. Solusinya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini dulu kan, 8 dulu kan sama ya. Ini ke sini kan berarti kan yang 8 dulu nih dipindahkan ke sini kan, ini 8. Setelah 8 baru ini. Ya, ini. Ya, sama dengan kita tadi di sini ya, ini dia. Yang ini kan 8 dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Kalau yang menurut program, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama, 6 langkah. Ini yang greedy, yang Astar ya. Ya, yang greedy ini kebetulan, nah seperti sama ya kebetulan. Ya, greedy. Karena kebetulan ini solusinya letaknya di sini. Nanti kita coba ya mencari solusinya yang letaknya di cabang lain. Kebetulan greedy sama starnya sama. Nanti kita bahas apa bedanya algoritma Astar sama greedy, sama-sama heuristik. Oke, yang untuk apa ini, yang untuk heuristik itu ada percobaannya, silakan Anda mau cobakan. Oke, nah kita bandingkan. Nah ini tadi ya, space keseluruhannya ini. Oh, saya sempat hitung juga ya, 160. Nah, ini heuristik. Ini Astar, yang ini greedy. Ini kebetulan sama ya. Ya, ini kena kebetulan memang solusinya kan di sini ya.
bukan di cabang ini. Apa beda Astar sama Greedy? Jadi ini kenapa hasilnya sama ya? Padahal kan dua metodenya berbeda. Jadi yang Astar ya. Kalau misalkan ya, ini misalkan. Di sini nilainya 5. Di sini 6 gitu. Berarti kan kita cenderung mengembangkan yang 5. Tapi ternyata setelah kita turunkan di sini, yang di sini 7, yang sini 8. Kita condong kemana ini? Coba kalau saya tanya ya. Ini nilainya 5, ini heuristik ya, ini nilainya 6. Tapi setelah kita turunkan ke bawah, ini jadi 7, ini jadi 8. Kita condong kemana? Coba. Condong kemana? Kita condong ngembangkan yang mana? Misalkan yang ini 6. 5, ini. Kita condong ngembangkan yang nilainya yang mana? Halo? 7, Pak. Ke 7. Nah, lihat ya. Ini kan 5, ini sini 6. Kan yang kita kembangkan 5 karena 5 lebih kecil dari 6. Waktu 5 kita kembangkan, waktu kita hitung ya, ini kasusnya bukan yang ini ya. Ini untuk gambar, saya minjem gambarnya aja. Yang ini 7, yang ini 8. Nah, kalau kita dari sini setelah 5, 6, yang kita pikirkan cuma 7 dengan 8, lalu kita ambil 7. Lalu kita nanti di 7 ada berapa gitu. Kalau kita condong ke 7, maka metodenya itu namanya metode greedy. Tetapi kalau kita ikut mempertimbangkan yang 7, 8, dan yang 6 ini kita ikut pertimbangkan juga, cabang lain ikut kita pertimbangkan, berarti kan akibatnya kita milih yang 6. Ya kan? Karena 6 lebih baik. Nah, kalau kita ikut mempertimbangkan cabang yang lain, jangan-jangan di cabang lain ada yang lebih baik, ternyata untuk contoh ini ada, yaitu 6, maka metode itu disebut metode Astar. Nah, jadi apa bedanya greedy sama Astar? Kalau greedy, dia condong ke cabang yang pertama ditemukan yang terbaik aja. Kalau di sini udah 5 dia, terus ke 5 yang ke bawah. Sedangkan Astar, kalau seandainya ada di cabang lain, ada yang lebih baik, Astar itu ikut mempertimbangkan cabang yang lain itu. Ya. Sehingga nanti kalau di kasus lain, nanti akan kita cari lah kasus lain yang ternyata solusinya bukan di cabang yang pertama, tapi di cabang yang kedua ini. Nah, yang ikut mempertimbangkan cabang yang lain itu nama metodenya metode Astar. Itulah metodenya greedy sama Astar. Sehingga mana yang lebih baik? Ya lebih baik Astar. Nah, cuma nanti greedy itu dia akan lebih cepat menemukan solusi. Dia seperti Dave Pesek ya. Dia seperti Dave Pesek, tapi dia menghitung nilai heuristik tadi. Nah, sedangkan Astar dia seperti BFS tapi dengan pertimbangan heuristik. Kenapa? Karena Astar itu mempertimbangkan jangan-jangan di cabang lain pun ada solusi yang lebih baik dari cabang yang sedang kita kunjungi sekarang. Nah, itu makanya di beberapa buku disebut apa bedanya Astar sama greedy. Ya. Astar itu dia akan menemukan solusi yang global. Sedangkan greedy, dia akan menemukan solusi yang lokal. Kalau Astar, ada jaminan kita akan menemukan solusi yang global. Apa maksudnya global dengan lokal? Nah, yang dimaksud dengan global adalah karena Astar akan mempertimbangkan cabang lain dari cabang yang sudah dia temukan yang terbaik yang pertama. Jadi untuk contoh ini ya, yang pertama dia udah memutuskan, oh ini 5 yang terbaik cabang ini ketimbang cabang yang ini. Nah, greedy akan condong terus menemukan solusi di cabang ini saja. Nah, sedangkan Astar dia akan ikut mempertimbangkan cabang yang lain, tetap akan diikut dianalisa nanti. Karena menurut Astar ada kemungkinan solusi itu berada di cabang lain, jangan di cabang itu juga. Makanya Astar penemuannya akan lebih global, tetapi waktu penemuannya lebih lama mungkin. Sedangkan si greedy mungkin dia hanya butuh ini, kalau ini T waktu mungkin hanya butuh mengembangkan 100 simpul. Sedangkan si global mungkin dia akan butuh nanti mengembangkan sampai 300 simpul.
Tetapi yang Astar ada jaminan menemukan solusi yang paling bagus. Sedangkan Greedy akan menemukan solusi yang paling bagus di cabang itu. Makanya disebut ini menemukan solusi yang lokal optimal. Sedangkan Astar menemukan global optimal. Gitu. Oke. Astar dan Greedy sama-sama heuristik. Ini kena udah berapa jam kita ya? Oke ya, untuk tugas. Anda ada 2 tugas. Yang pertama ini coba Anda analisa ini. Ini pakai cara ini. Ini pakai cara seperti ini. Anda hitung ini nanti ini berapa DH-nya, DP-nya. Ini tugas yang pertama. Gitu ya. Tugas yang kedua yang di Python tadi. Yang BFS dengan DFS tadi. Jadi yang tugas heuristik itu tugas pakai tangan. Tugas yang Python itu yang pakai Python ini tugasnya tadi BFS dengan DFS ya. Tapi ini program. Kalau ini tugasnya heuristik, ini Anda ya ini manual. Manual maksudnya Anda pakai ini. Jawabannya seperti ini ya. Seperti ini nanti jawabannya. Dengan perbedaan initial state-nya ya. Oke, itu untuk kuliah kita hari ini.